itu juga sudah mengeluarkan fatwa MBOC Ya, betul. 2019 Betul. tentang pemeliharaan lingkungan hidup menurut hukum Islam. Betul. Apa dasar MBOC mengeluarkan fatwa ini? Ya, ini dikatakan ini diminta kepada pemerintah untuk memperketat perizinan, menertibkan segala bentuk perbuatan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup yang meliputi illegal logging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang terhormat, bertemu lagi dengan podcast Lentera Umat MBOC, podcast yang insya Allah mencerahkan dan memberikan inspiratif. Di hari yang berbahagia ini telah kedatangan tamu kita, Dr. Fajarul Falah MA. Beliau adalah anggota MBOC dan juga dosen di UIN Araneri Banda Aceh. Assalamualaikum, Abu. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Lentera Umat MBOC. Ya, Abu, di kesempatan yang berbahagia hari ini kami akan berbincang-bincang dengan Abu terkait dengan tema menyelamatkan lingkungan hidup. Sebagaimana kita ketahui selama ini pemerintah pusat, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota sudah berupaya secara maksimal mengambil kebijakan dan langkah-langkah konkret untuk melestarikan lingkungan hidup. Namun kita lihat selama ini masih ada juga masyarakat yang melakukan illegal logging, pembuangan sampah sembarangan, dan ini juga kita lihat di beberapa minggu terakhir ini adanya banjir tanah longsor, banjir di Aceh Selatan, banjir di Aceh Tenggara, banjir di Nagaraya, dan banjir di Aceh Barat. Malah untuk banjir di Aceh Selatan dari 18 kecamatan mereka terendam banjir itu sebanyak 13 kecamatan, luar biasa sekali. Malah baru-baru ini yang fenomenal kita lihat banjir dan tanah longsor di Aceh Tenggara. Malah alhamdulillah langsung Ibu Risma, Menteri Sosial itu melakukan kunjungan kerja ke Pemda Kabupaten Aceh Tenggara, langsung turun ke lapangan melihat masyarakat. Kalau Abu yang selama ini melihat dari sisi kita menjaga lingkungan hidup, apa yang selama ini yang miss atau kurang dari yang kita lakukan, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan terutama juga masyarakat? Silakan. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi thayyibin thahirin wa ba'du. Betul, kita sekarang di musim-musim hujan. Ya. Banyak sekali di daerah-daerah kita sudah terdampak. Ada yang banjir, ada yang longsor, seperti itu. Dan ini sebenarnya adalah warning, kalau kita boleh bilang. Ini adalah semacam peringatan, yang itu kalau menurut agama, ini semua kejadian di alam semesta yang berupa bencana, itu kembali lagi kepada peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas umat manusia. Karena di dalam surah Al-A'raf ayat 56, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori fasad. Fasad itu menurut para ulama dalam kitab tafsir Al-Qurtubi yang saya baca ini, di sini para ulama mufassir itu berbeda pendapat, tetapi pada ujungnya sama. Fasad yang dimaksud itu ada yang menyatakan bahwa seperti Imam Al-Qusairi, seorang ulama besar, Imam Abu Nasr Al-Qusairi, dia mengatakan al-muradu wa la tusyriku fahuwa nahyun anis syirki wa safikid dima wa harji al-ardi. Ya. Kemudian wa amara biluzumi syara'i ba'da islahiha ba'da an aslahaha Allahu bi ba'thihi rusulah wa taqriri syara'i wa wuduhi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kiranya ini sebuah tafsiran yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi
untuk menjelaskan makna ayat ini. Beliau mengatakan jangan melakukan kerusakan di dunia. Setelah sudah jelas bahwa Allah Ta'ala mengutus Nabi-Nya Muhammad dengan membawa risalah Islam ini, yang di dalam Islam itu mengatur segala hal ihwal, baik itu kebaikan manusia sendiri di dunia maupun kebaikan manusia di akhirat. Jadi datangnya Islam itu sebenarnya sudah cukup untuk bisa memandu umat manusia menjadi orang ataupun manusia makhluk yang selamat dunia dan akhirat. Karenanya maka ada pelarangan di sini, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Maksudnya kalau Imam Qusair mengatakan jangan kalian menyekutukan Allah, itu dulu. Lalu beliau mengatakan jangan tumpahkan darah tanpa hak sesama muslim. Dan jangan membuat kerusakan di dunia, di bumi, seperti ya illegal logging dan seterusnya. Karena ini semua adalah bentuk-bentuk yang dilarang. Bahkan diperintahkan kita untuk luzum syara'i, untuk menetapi syariat. Nah, kalau kita mau berbicara tentang masalah ini, maka simpulnya itu kalau kita lihat, kenapa kok sekarang ini seperti ini? Kenapa seperti ini? Kalau kita mau jujur, kita kembali kepada pertama faktor keimanan umat Islam sendiri. Faktor umat Islam, kita tidak membahas orang lain, umat lain, kita membahas umat Islam sendiri. Kita evaluasi diri. Apalagi ini kasus adanya di Aceh, yang kita notabene alhamdulillah banyak muslim. Indonesia pun banyak orang Islam. Maka kalau terjadi bencana alam bagaimana yang kita diskusikan tadi, itu ternyata kita harus kembali kepada kualitas iman orang ini. Karena dengan iman yang kuat itu, maka orang ini akan takut sama Allah. Kalau sudah takut sama Allah, maka dia akan berpegang teguh kepada syariat Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah, Rasulnya, dijalankan tanpa komentar. Apa yang dilarang itu ditinggalkan. Nah, kaitannya dengan ini, itu banyak orang yang abai. Dia Islam, tetapi dia tidak memahami nilai-nilai dasar-dasar pelajaran yang di dalam Islam, yang sebenarnya dengan datangnya Islam itu, kata Imam Qusairi diantaranya, ini sudah mengatur tentang kehidupan di dunia ini. Bagaimana cara kita memperlakukan sesama muslim, bagaimana cara kita memperlakukan hewan, bagaimana cara kita memperlakukan tumbuh-tumbuhan, Sudah diatur detail. Detail semua. Alhamdulillah MPOC itu juga sudah mengeluarkan fatwa MPOC Ya, nomor 4 betul. tahun 2019 Betul. tentang pemeliharaan lingkungan hidup menurut hukum Islam. Betul. Apa dasar MPOC mengeluarkan fatwa ini? Ya, di antaranya banyak sekali apa yang saya bacakan barusan. Iya, Bu. Ini bagian dari dalil bahwa kita dilarang untuk melakukan kerusakan dengan bentuk apapun di muka bumi ini. Abu, kalau kami boleh tahu apa isi detail dari fatwa MPOC nomor 4 tahun 2019? Fatwanya diantaranya, Iya, Bu. yang pertama, lingkungan hidup adalah suatu sistem. Iya, Yang dikatakan lingkungan hidup adalah suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan alam sekitar. Iya, Bu. Yang kedua, dikatakan pemanfaatan lingkungan hidup untuk kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerusakan adalah dibolehkan dalam syariat. Jadi itu karena memang dunia seisinya ini diciptakan oleh Allah untuk sebesar-besarnya bagi kemaslahatan manusia. Jadi silakan digunakan. Silakan hewan-hewan itu disembelih yang halal tentunya sesuai dengan syariat. Maka silakan. Nah, tumbuh-tumbuhan ditanam. Nah, jangan dipotong sembarangan. Itu. Sesuaikan dengan kebutuhan. Itu maksudnya. Itu. Yang berikutnya ketiga adalah di sini dikatakan setiap muslim wajib menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Wajib. Kenapa di sini kan wajib? Karena saya coba
melihat juga fatwa dari Al-Azhar, ya, di mana Al-Azhar itu mengatakan fatwanya tentang al-muhafadzah 'alal bi'ah, ya. Mereka mengatakan bahwa Islam itu memuji orang-orang yang menjaga, ya, keberlangsungan lingkungan tetap baik, kebersihan lingkungan. Itu Islam memuji orang-orang yang melakukan itu. Dan ini menunjukkan kalau ada orang-orang Islam melakukan hal-hal yang baik dengan lingkungannya, menjaga lingkungannya, tidak merusaknya, maka di sini dikatakan ini menunjukkan bahwa ketakwaan mereka itu terlihat. Aku ada nggak di dalam fatwa tersebut himbauan MPU kepada pemerintah dan kepada masyarakat? Iya. Apa kira-kira itu supaya pemirsa podcast kita bisa mengetahui minimal isi fatwa MPU nomor 4 tahun 2009. Baik, sebelum itu saya sampaikan, ini ada fatwa lagi yang tadi penguat kita bahwa orang yang melakukan melestarikan lingkungan itu dipuji oleh Islam. Bagaimana Rasulullah bersabda, "Bainama rajulun yamshi fi tariqin wajada ghaddi syaukin 'ala tariqi fa akharahu fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu." Sahihul Bukhari. Maknanya adalah kurang lebih, seandainya ada seseorang laki-laki berjalan di sebuah jalan, mendapati ranting yang berduri di tengah jalan, maka ketika dia menyingkirkan dari jalan, apa yang dia dapat? Allah Ta'ala mengampuni dosa dia. Ini hal kecil, ranting saja berduri, jangan sampai mengenai orang lain, dapat pahala. Apalagi dia tidak melakukan perbuatan kerusakan yang tidak semestinya, termasuk kerusakan lingkungan. Termasuk lingkungan. Tidak boleh sampai dipotong sembarangan tanpa ada tujuan yang jelas. Seperti itu. Ada nggak himbauan konkret di fatwa MPU kepada pemerintah? Ada. Nah, sebelum ke situ, hukum merusak lingkungan itu berarti katanya fatwa MPU adalah haram. Oh ya, haram. Jadi makanya di sini dikatakan merusak lingkungan hidup hukumnya adalah haram. Karena itulah maka hal-hal ini semua bisa kita pahami bahwa kita jangan sampai melakukan perkara-perkara yang itu merugikan kita semua. Itu. Karenanya maka tausiahnya MPU pada nomor 4 tahun 2019 ini dikatakan di sini diminta kepada pemerintah untuk memperketat perizinan, menertibkan segala bentuk perbuatan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup yang meliputi illegal logging, ya, kemudian pencemaran sungai laut, kerusakan tanah sumber air mata air akibat pertambangan dan lainnya, dan pencemaran udara. Nah, ini himbauan pertama. Yang kedua, kepada pengusaha yang terkait, maka hendaknya mematuhi hukum-hukum yang ada, baik hukum agama, adat, dan perundang-undangan. Sementara yang ketiga, masyarakat juga tidak boleh abai, tidak boleh malah menjadi pemicu rusaknya alam. Makanya di sini dikatakan masyarakat harus menjaga, melestarikan lingkungan hidup, misalkan menanam pohon dan ya merawatnya dengan baik. Dan yang keempat, untuk pemangku kepentingan, mohon mensosialisasikan fatwa ini dan tausiah MPU ini. Maksudnya pemerintah dan stakeholder lah, stakeholder yang ada, baik yang berhubungan langsung ataupun yang tidak langsung. Mungkin teman-teman kita yang sebagian yang konsentrasinya untuk menjaga lingkungan, yang mereka secara tidak langsung ikut mengamankan ini. Ya, terkait dengan kawan-kawan kita yang sampaikan tadi menjaga konsentrasi terkait dengan itu, kita lihat bahwa ada kawan teman-teman kita yang selama ini juga sudah berupaya untuk membantu kita, pemerintah dan masyarakat memberikan penjelasan terkait dengan pemahaman tentang pentingnya lingkungan. Jadi ada beberapa LSM lingkungan hidup seperti Waki Aceh, kemudian ada Alamuta dan lingkungan, dan kemudian LSM Banjir. Kalau melihat upaya mereka ini, alhamdulillah kita lihat sudah maksimal sekali. Bagaimana aku melihat dari teman-teman kita? Iya, apresiasi sama mereka selama mereka betul-betul konsentrasi, betul-betul konsentrasi dan betul-betul membantu masyarakat dalam edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Karena dalam Islam pun itu bukan hal yang tidak dibolehkan, justru malah harus dijaga.
Karena itu kembali kepada manfaatnya kepada manusia sendiri. Kalau tidak dijaga, maka yang rugi manusia sendiri. Kan begitu. Abu, apa yang mesti dilakukan kalau menurut Abu oleh Pemda Kabupaten Kota? Karena kalau kita lihat selama ini yang seminggu belakangan ini banjir dan tanah longsor kita sangat luar biasa. Aceh Tenggara, Aceh Selatan malah 13 kecamatannya itu terendam banjir. Ada Nagaraya, Aceh Barat. Apa yang kira-kira bisa kita lakukan? Apa menurut Abu yang harus dilakukan oleh Pemda Kabupaten Kota? Ya, ini namanya sudah kejadian. Berarti kan ada bukan pencegahan lagi. Betul, kalau sudah terjadi maka bukan pencegahan. Betul. Yang sesuatu yang pencegahan itu sesuatu yang akan dilakukan sebelum kejadian. Betul Bu. Nah, kalau seperti itu mungkin pihak terkait lebih tahu. Jadi lebih memahami seluk-beluk daerah masing-masing, kabupaten kota, tentunya tahu apa yang menyebabkan secara geografis, secara ekologis, ya hal itu. Sebenarnya curah hujan itu juga menjadi pemicu. Walau demikian, hujan itu tidak bisa kita salahkan, karena itu adalah pemberian dari Allah. Selama ini kita kering, di tempat lain kering, di sini hujan, yaitu perlu kita syukuri. Namun pemerintah daerah ya lebih baik mengantisipasi, harusnya antisipasi terhadap kejadian seperti ini, karena ini sudah berulang-ulang. Artinya ya mungkin diperbaiki saluran-saluran, mungkin itu saya kurang punya ilmu tentang itu, kita serahkan pada ahlinya. Baik, terima kasih Abu atas bincang-bincangnya hari ini. Abu, terkait dengan diskusi kita tadi, apa kira-kira yang bisa Abu sampaikan kepada pemerintah kabupaten kota dan juga terutama kepada masyarakat untuk menjaga pelestarian? Silakan. Baik, terima kasih. Pada kesempatan yang baik ini ingin saya sampaikan bahwa yang pertama adalah kepada siapapun umat Islam, baik itu pemangku kebijakan pemerintah ataupun masyarakat, mari sama-sama kita kembali lagi kepada mengamalkan ajaran Islam dengan sebenar-benarnya. Karena di dalam ajaran agama Islam itu sudah penuh dan ajaran-ajaran mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat baik, meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik. Yang mana baik itu menurut agama adalah sesuatu yang dianggap baik oleh agama itu baik, dan yang buruk itu adalah sesuatu yang dianggap buruk oleh agama itu buruk. Karenanya maka Islam sudah mengatur kehidupan kita, baik dari mulai domestik sampai urusan kenegaraan, semuanya diatur oleh dalam Islam. Karena itu maka dalam himbauannya, mari kita kembali lagi mengkaji agama, mengamalkan agama. Ini adalah modal bagi kita agar bala ataupun bencana tidak turun kepada kita. Yang kedua, himbauannya kepada seluruh masyarakat, baik itu para pemangku kepentingan maupun masyarakat, untuk sama-sama kita menjaga lingkungan hidup kita, sama-sama kita menertibkan siapapun yang melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak lingkungan hidup, maka kita sebagai seorang muslim, amar ma'ruf nahi munkar itu harus kita jalankan dengan baik, sehingga diharapkan tidak akan terjadi kerusakan-kerusakan yang berakibat fatal, dan itu bisa diterima oleh getahnya oleh kita semua, dan kita akan menjadi sengsara semua karena perilaku satu dua orang mengakibatkan semua orang akan terkena getahnya. Nah, dan yang terakhir kepada para pengusaha, maka hendaknya janganlah memikirkan keuntungan semata, perlu dikaji ulang, dan sekali lagi kembali lagi kepada agama. Jangan dengan prinsip mengambil banyak keuntungan sampai menunjukkan orang lain, sehingga perlu bagi kita semua harus introspeksi diri, saling ingat mengingatkan. Dan ini yang bisa kami sampaikan, dan fatwa MPU adalah sudah jelas bahwa lingkungan harus dijaga sama-sama, memanfaatkan lingkungan untuk kemaslahatan hukumnya boleh, merusak lingkungan hukumnya haram. Ini fatwa MPU nomor 4 tahun 2019. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan. Terima kasih atas bincang-bincangnya pada kesempatan hari ini. Pemirsa yang terhormat,
dengan selesainya bincang-bincang kita tadi dengan Dr. Tengku Fajrul Fala MA, maka selesai sudah podcast kita hari ini. Tapi pada diskusi kita tadi yang dapat kita simpulkan adalah, pertama, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan terutama pemerintah Aceh sudah secara maksimal mengambil kebijakan, melakukan langkah-langkah konkret untuk pelestarian lingkungan hidup. Namun kita sebaiknya, masyarakat itu juga berpartisipasi aktif dalam melakukan upaya pelestarian lingkungan hidup dengan cara tidak melakukan ideologi, menjaga lingkungan, tidak membuat sampah sembarangan terutama di sungai, dan menjaga agar tidak adanya pencemaran udara. Kedua, MPO Aceh juga sudah mengeluarkan Fatwa MPO Aceh nomor 4 tahun 2019 tentang pemeliharaan lingkungan hidup menurut hukum Islam. Pada Fatwa MPO Aceh tersebut, MPO Aceh sudah melakukan himbauan kepada pemerintah untuk menertibkan segala kegiatan ilegal, menjaga pencemaran lingkungan, baik udara, sungai, dan air, dan juga diharap kepada masyarakat agar menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan juga menanam jenis pohon yang bisa menyerap air. Yang ketiga, MPO Aceh juga mengharap kepada pemerintah kabupaten kota untuk menyebarluaskan Fatwa MPO Aceh nomor 4 tahun 2019 tersebut kepada masyarakat secara luas. Demikian podcast kita kali ini. Insya Allah kita akan bertemu di podcast selanjutnya yang tentu saja dengan tema yang lebih menarik dan inspiratif. Demikian, akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.